在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Salah satu dari dua tetua dengan cemas berkata, jika itu hanya monster peringkat 7, itu akan baik-baik saja. Aku hanya khawatir jika ini terus berlanjut, monster peringkat 8 yang bisa melawan kultivator puncak pembersih nirwana akan muncul. Dan bagaimana jika peringkat 9 binatang buas yang tidak berbeda dengan para pembudidaya nirvana Sutterer tertarik? Pada saat itu, benua Moluo milikku akan terjerumus ke dalam kekacauan. Li Xiangdong merenung sedikit dan perlahan berkata, saya kira tidak. Lagi pula, benua ini terletak di dekat tepi wilayah peringkat 4, jadi seharusnya tidak ada monster kuat di sekitar. Kuharap begitu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan memperlihatkan wajah pahit sebelum melihat ke arah Lu Yanfei. Bahkan sekarang, mereka bertiga tidak tahu mengapa Lu Yanfei menghentikan mereka untuk memeriksa. Lu Yanfei tidak menjelaskan. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang. Mereka bertiga saling memandang dan diam-diam mengikuti Lu Yanfei. Ketika mereka sampai di dekat tanah, ada kilatan cahaya dan mereka menembus tanah. Di bawah tanah, mereka berempat melambat saat suara gemuruh menjadi lebih jelas. Karena lebih dekat dengan suara, tidak hanya pikiran mereka yang bergetar, tubuh mereka juga ikut gemetar. Fluktuasi yang mengerikan datang dari kedalaman, menyebabkan mereka merasakan tekanan dalam jiwa mereka. Seolah-olah ada keberadaan mengerikan yang dapat mengejutkan dunia, dan sebelumnya, mereka bertiga hanyalah semut. Perasaan jelas ini segera membuat mereka berhenti dan ekspresi mereka menjadi serius. Hanya mata Lu Yanfei yang berbinar dan menggigit bibir bawahnya, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Apa-apaan ini, untuk mengeluarkan tekanan seperti itu? Fluktuasi ini seharusnya bukan harta karun. Mereka bertiga sangat berhati-hati. Setelah ragu-ragu sebentar, Li Xiangdong mengatupkan giginya dan memimpin jalan. Dia ingin melihat apa sebenarnya yang ada di bawah sana. Semakin dalam mereka masuk, semakin besar tekanannya. Raungannya menjadi semakin memekakkan telinga, menyebabkan mereka gemetar. Tekanan ini membuat mereka merasa seperti sedang menghadapi akhir dunia. Keempatnya bergerak semakin lambat, dan tekanan yang datang dari bawah tanah mengandung sedikit kegilaan. Saat mereka berempat merasakannya, mereka langsung gemetar. Saya sarankan kita segera pergi. Lu Yanfei diam sepanjang jalan, dan ini adalah pertama kalinya dia mengirimkan pesan. Tiga orang lainnya diam-diam berpikir sejenak sebelum mata Li Xiangdong berbinar, dan dia berkata, saya menolak untuk pergi tanpa mengetahui apa yang ada di bawah. Dengan itu, dia segera menyerang lebih dalam. Kedua tetua itu ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya. Lu Yanfei menghela nafas dan juga mengikuti. Saat mereka berempat semakin dalam, sumber suara semakin dekat. Pada saat ini, suara gemuruh sudah jauh lebih kuat dari guntur. Dari posisi mereka saat ini, mereka dapat mendengar suara aslinya, suara berderak yang menggetarkan surga. Suara ini seperti suara patah tulang. Hal ini menyebabkan mereka merasakan seluruh tulang di tubuhnya tergelitik. Namun, saat keempatnya mendekat dan hendak memasuki sumbernya, perasaan yang gila menyapu. Tinggalkan tempat ini. Perasaan ini sangat kuat dan menghantam mereka seperti badai. Li Xiangdong adalah yang paling dekat dan langsung terhempas oleh badai. Tubuhnya gemetar dan dia batuk darah saat suara letupan bergema di tubuhnya. Dia mundur tanpa ragu-ragu dan ketakutan yang mengerikan memenuhi matanya. Bukan hanya dia, bahkan tubuh kedua tetua itu gemetar saat mereka batuk darah dan segera mundur. Pikiran mereka bergetar dan ketakutan serta teror muncul di mata mereka. Bahkan tubuh Lu Yanfei gemetar saat darah keluar dari sudut mulutnya. Namun, matanya menjadi lebih cerah saat suara ini membenarkan spekulasi di hatinya. Senior mana yang berkultivasi di sini? Junior adalah Li dari sekte asal. Li Xiangdong menggenggam tangannya sambil mundur dan mencoba berbicara. Enyahlah, perasaan menyebar lagi, tapi itu beberapa kali lebih kuat dan lebih gila dari sebelumnya. Perasaan ini membentuk badai yang menyebabkan benua Moluo bergetar. Kekuatan gila datang dari dalam dan menyerang mereka berempat.
Tubuh Li Xiangdong bergetar dan dia mengeluarkan lebih banyak darah. Di bawah pengaruh kekuatan ini, mereka dipaksa mundur dalam garis lurus seolah-olah ada kekuatan yang tak terbayangkan yang mendorong mereka. Tanah bergetar sebelum mereka terlempar keluar dari bawah tanah. Saat dia menerobos permukaan dan melayang di udara, terdengar suara gemuruh lagi. Kedua tetua itu diusir dari bawah tanah, keduanya batuk darah. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dan Lu Yanfei juga sama. Mereka berempat berdiri di udara, mata mereka dipenuhi teror. Hati mereka bergetar saat mereka saling memandang. Lu Yanfei menarik napas dalam-dalam sambil menyeka darah dari sudut mulutnya dan perlahan berkata, "Aku sudah bilang pada kalian semua untuk tidak pergi." Untungnya, meskipun Paman Master Agung marah, dia tidak banyak menyakiti kami. Paman Master Agung? Mereka bertiga pucat, dan perasaan yang gila itu terpatri dalam pikiran mereka. Memikirkannya saja membuat mereka takut, tetapi kata-kata Lu Yanfei mengejutkan mereka. Lu Yanfei merenung sejenak dan dengan lembut berkata, "Paman Guru Besar Lu Zihao, kalian semua seharusnya sudah mendengar tentang dia." Mengabaikan mereka berempat untuk saat ini, jauh di bawah tanah, tubuh Wang Lin setinggi 3000 kaki hampir seluruh tulangnya hancur, meninggalkan abu tulang berbentuk manusia. Masih ada suara gemuruh yang datang darinya. Bahkan sebagian besar tengkoraknya telah hancur, dan masih terus runtuh. Rasa sakit seperti ini tak terlukiskan dan membakar pikiran tubuh asli dan avatarnya. Tepat pada saat ini, suara retakan datang dari setengah tengkorak yang tersisa, dan tengkorak itu semakin roboh. Itu terus runtuh, dan abu tulangnya berserakan. Tengkoraknya terus mengecil hingga hanya seukuran telapak tangan manusia. Sepotong kecil tulang ini benar-benar tidak berarti bagi dewa kuno setinggi 3000 kaki, tetapi Wang Lin masih bertahan meskipun penderitaan ini cukup untuk membuatnya menjadi gila. Gemuruh terus berlanjut. Tulang seukuran telapak tangan mulai hancur dan menjadi semakin kecil. Itu hanya seukuran kuku jari tangan, tetapi karena keruntuhannya, itu benar-benar hilang. Waktu seolah berhenti dan dunia seakan tidak berfungsi lagi. Tulang yang patah berubah menjadi abu dan mulai menghilang. Pada saat ini, avatar Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan mengangkat tangan kanannya. Berhenti. Dengan satu kata, tubuh avatar itu langsung bergetar. Suara gemuruh keluar dari tubuhnya saat dia batuk darah dan terjatuh ke belakang. Di saat yang sama, abu yang menghilang berhenti sejenak. Tak lama setelah itu, aura dewa kuno menyebar dengan gila-gilaan. Energi asal di luar benua Moluo menyerbu masuk dan mendekati tempat ini. Raungan hening yang bisa menembus jiwa bergema di bawah tanah. Itu mengalir keluar dan bergema di telinga setiap manusia, kultivator, dan makhluk di benua itu. Raungan ini mengandung keinginan yang menentang. Avatar Wang Lin menderita luka serius akibat serangan balik menggunakan mantra stop untuk memenangkan kesempatan bagi tubuh aslinya untuk bertahan hidup. Abu yang menghilang mulai mengembun dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan membentuk sepotong tulang seukuran kuku. Selama proses kondensasi, energi asal benua bercampur dengan tulang. Tulang yang direformasi jauh lebih kuat dari tulang asli tubuh asli ini. Tulang seukuran kuku jari ini terus tumbuh hingga panjangnya 7 inci. Tulang 7 inci ini mengambil sebagian besar energi asal yang tersimpan di benua Moluo. Tulangnya masih tumbuh dan segera membentuk tengkorak melengkung berukuran sekitar 5 kaki. Di tulang, ada semburan cahaya hitam, dan cahaya hitam itu adalah bencana tulang yang menghancurkan tulang dewa kuno. Bencana tulang terus-menerus menghancurkan tulang sementara tubuh aslinya terus mereformasi tulang tersebut. Siklus ini berlanjut hingga tulang tubuh aslinya mencapai puncaknya. Semburan raungan tanpa suara bergema saat tengkorak setinggi 5 kaki itu mulai tumbuh. Akhirnya, semua energi asal di benua Moluo diserap, tidak meninggalkan apapun. Pada saat ini, tengkorak Wang Lin telah sepenuhnya berubah. Cahaya merah bersinar dari rongga matanya, memperlihatkan kemauan keras. Saya adalah dewa kuno yang berani melawan surga. Bencana tulang saja tidak bisa menghancurkanku. Cahaya merah dari mata tubuh aslinya bersinar terang dan lehernya mulai terbentuk. Pada saat yang sama, energi asal yang berkumpul di luar benua Moluo bergegas menuju penghalang pelindung. Penghalang pelindung runtuh seperti kertas. Saat itu runtuh, energi asal yang kuat masuk.
Itu berubah menjadi badai dan menyerbu ke sekte asal. Semua pembudidaya di sekte asal sudah dievakuasi. Mereka menatap badai energi asal yang mengalir deras di bawah tanah. Runtuhnya penghalang dan gelombang energi asal menyebabkan binatang buas di luar masuk. Namun, sebelum mereka bisa menyebar, mereka ditarik ke dalam sekte asal oleh kekuatan isap ini. Langit diselimuti kabut, dan kabut mengalir seperti sungai ke dalam tanah. Binatang buas di luar itu tampak ketakutan. Semuanya mundur dan tidak berani mendekat. Energi asal dan kabut dalam jumlah besar dengan cepat diserap oleh Wang Lin. Gemuruh berlanjut saat tulang Wang Lin terbentuk kembali dengan kecepatan luar biasa. Tulang-tulangnya mengembun kembali saat menghadapi bencana tulang. Tidak hanya tengkorak dan lehernya muncul kembali, seluruh tubuh bagian atas Wang Lin telah berubah. Meskipun bencana tulangnya kuat, ia terpaksa mundur dari keinginan Wang Lin yang menentang dan perjuangan putus asa. Itu tidak mampu menghentikan generasi tulang sama sekali. Semua energi asal dan kabut bintang dalam jarak 50 km dari benua Moluo ditarik masuk. Dari jauh, tampak seperti pusaran raksasa telah terbentuk, dan sekte asal adalah pusat pusaran tersebut. Lebih jauh lagi, seekor binatang raksasa berbentuk singa yang ditutupi duri bergerak menuju benua Moluo dengan tatapan serakah. Tak satu pun dari binatang buas yang berani mendekatinya ketika aura binatang peringkat 8 menyebar. Semua energi asal dalam jarak 50 km mengalir deras, tapi itu masih belum cukup. Tubuh bagian atas Wang Lin telah terbentuk kembali dan bagian bawahnya masih terbentuk. Energi asal terus melonjak, ditarik dari area sekitar 500 km. Pusaran raksasa ini mengaduk seluruh energi asal dan kabut bintang di area tersebut, namun perluasannya tidak berhenti. Lagi pula, dibandingkan dengan benua Moluo, jarak 500 km sungguh tidak berarti. 1.500 km, 2.500 km, 5.000 km, 15.000 km, 50.000 km, 150.000 km, 500.000 km. Kabut dan energi asal dalam jarak 500.000 km dari benua Moluo menjadi gila dan menyerbu ke benua itu. Sangat sedikit orang di Cloud Sea yang mengetahui dari mana kabut bintang itu berasal. Seolah kabut bintang ini selalu ada di sini. Jika seseorang menoleh ke belakang, ia akan menemukan bahwa sebelum alam surgawi runtuh dan alam surgawi kuno masih ada, kabut ini juga sudah ada. Apa sebenarnya kabut bintang itu adalah pertanyaan yang sulit dijelaskan oleh para pembudidaya di Laut Awan. Mereka hanya tahu bahwa karena kabut bintang inilah lautan awan dipenuhi binatang buas. Wang Lin tidak tahu apa itu kabut bintang, tetapi ketika kabut itu menyatu dengan tulang-tulangnya yang baru terbentuk, dia merasakan perasaan aneh. Namun, dia tidak tahu alasannya. Saat energi asal dari jarak 500.000 km dari benua Moluo menyerbu masuk, kaki Wang Lin mulai terbentuk kembali. Kecepatan pertumbuhan yang eksplosif lebih kuat dari bencana tulang, dan sesaat kemudian, kaki kirinya terbentuk. Kaki kanannya segera terbentuk kembali juga. Setelah semua tulang di tubuhnya terbentuk kembali, bencana tulang lenyap. Namun, musibah ini belum berakhir. Setelah tulangnya pulih, tendon mulai muncul dan daging terbentuk kembali di sekitar tulangnya. Namun, saat daging ini muncul kembali, ia langsung roboh. Bencana daging tiba dan dengan demikian mencapai tujuan untuk menghilangkan vitalitasnya. Wang Lin sudah bersiap menghadapi fenomena ini. Saat bencana daging muncul, avatar itu menyeka darah dari sudut mulutnya dan membuka ruang penyimpanannya. Kristal darah seukuran kepalan tangan yang dia dapatkan dari tanah dewa kuno terbang keluar. Dia telah menggunakan beberapa di antaranya untuk membantu tubuh aslinya menjaga jejak vitalitas, dan dia akan menggunakan sisanya di sini. Pada saat ini, kristal darah ini terbang dan jatuh ke tulang Wang Lin. Saat mereka mendarat, mereka menyerang tulangnya. Saat Wang Lin mengeluarkan kristal darah, semua binatang buas yang mundur berhenti, melihat ke benua, dan mulai mengaum. Ada sedikit kegilaan di mata mereka, seolah kristal darah adalah makanan terbaik bagi mereka. Selama mereka bisa mencium baunya, mereka rela melakukan apa saja untuk itu. Saat auman berlanjut, binatang buas ini segera mengubah arah dan menyerang benua Moluo. Ada binatang peringkat 5, 6, dan 7 di antara mereka. Mereka semua tampak menjadi gila saat mereka bergegas turun.
Para penggarap sekte asal terkejut dengan kejadian ini. Mereka dibangunkan oleh binatang buas yang bergegas turun. Setelah tubuh asli Wang Lin menyerap kristal darah, garis darah muncul di tulang. Ketika energi asal dan kabut bintang melonjak, daging mulai terbentuk di sepanjang garis darah. Pada saat ini, auman binatang buas memasuki tanah. Niat membunuh muncul di mata avatar, dan mata tubuh aslinya juga memancarkan cahaya seperti hantu. Suara berderak bergema saat tubuh aslinya menyusut dari 3.000 kaki menjadi seukuran orang normal. Avatar itu keluar dan menyatu dengan tubuh aslinya sekali lagi. Setelah menyatu dengan tubuh aslinya, Wang Lin mendongak dan bergegas keluar. Suara letupan bergema saat dia keluar dari bawah tanah. Saat dia keluar dari bawah tanah, semua binatang buas menyerbu ke arahnya seperti orang gila. Rasa dingin melintas di mata Wang Lin saat dia muncul di hadapan binatang mirip gurita dan melayangkan pukulan dengan tangan kanannya. Dengan keras, tubuh binatang buas itu bergetar dan darah menyembur kemana-mana, menciptakan kabut darah. Bahkan jiwanya telah hancur, namun energi tak terlihat muncul dan memasuki tubuh Wang Lin. Energi tak kasat mata ini adalah vitalitas binatang buas itu dan hal yang paling dibutuhkan Wang Lin. Dia jelas merasakan bahwa tubuh aslinya mulai terbentuk sedikit lebih cepat ketika vitalitas itu memasuki tubuhnya. Wang Lin dengan cepat bergegas ke sisi binatang lain dan meninju. Dia hampir meninggalkan bayangan setelah dia bergerak sambil meninju. Dia menyebabkan hujan darah di benua Moluo. Binatang buas itu ingin melahap kristal darah yang diserap Wang Lin. Tetapi sebelum mereka berhasil, mereka semua meledak satu persatu. Gemuruh menggelegar bergema di langit. Wang Lin mengambil satu langkah dan muncul di samping ular piton raksasa. Saat ia membuka mulutnya untuk melahap Wang Lin, tinju Wang Lin mendarat di mulutnya. Suara letupan bergema, lalu vitalitas ular piton tersebut memasuki tubuh Wang Lin dan mulutnya meledak. Dalam waktu singkat, lebih dari 100 binatang buas mati. Setelah menyerap vitalitas mereka, Wang Lin merasakan perasaan yang sangat nyaman di tubuhnya. Matanya berbinar dan dia bergegas keluar sekali lagi. Binatang buas itu meledak satu persatu. Ketika para penggarap di sekitarnya yang bersembunyi melihat ini, mereka sangat terkejut. Hal ini terutama berlaku untuk Li Xiangdong dan teman-temannya. Lu Yanfei sedikit lebih baik karena dia agak siap. Namun, Li Xiangdong menatap dengan tercengang melihat semua ini, dan kedua tetua di sampingnya tersentak. Paman Master Agung, dia adalah Paman Master Agung. Itu adalah monster peringkat 6, tapi dia terbunuh oleh satu mantra pukulan dari Paman Master Agung. Tepat pada saat ini, auman binatang datang dari kejauhan. Di tepi cakrawala, seekor binatang berbentuk singa setinggi 2000 kaki yang ditutupi duri bergegas mendekat. Saat itu muncul, semua binatang buas di sekitarnya bertebaran seolah-olah mereka tidak mau mendekatinya. Binatang singa pedang peringkat 8. Murid Li Xiangdong berkontraksi dan kedua tetua di sampingnya berseru. Bahkan Lu Yanfei menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan ekspresi gugup. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya bersinar. Di depan mata setiap kultivator, dia menyerbu seperti meteor ke langit menuju binatang buas peringkat 8 yang perkasa. Dia bergerak lebih cepat dari kilat. Ketika dia mendekati singa itu, Wang Lin tanpa ampun menendang dengan kaki kirinya. Raungan yang menggetarkan surga bergema saat tubuh binatang perkasa itu bergetar dan meledak menjadi kabut darah. Sejumlah besar vitalitas memasuki tubuh Wang Lin. Dia seperti dewa yang berdiri di sana, menikmati vitalitas dalam jumlah besar dari monster peringkat 8. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi, dan keserakahan dari binatang buas di sekitarnya menghilang dan digantikan dengan rasa takut. Semua kultivator menatap pemandangan ini, hampir tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Peringkat 8, Li Xiangdong terkejut dan pikirannya kosong. Kedua tetua di belakangnya juga linglung. Mereka sangat terkejut. Hanya satu tendangan yang mampu membunuh monster peringkat 8. Meskipun monster peringkat 8 bisa melawan kultivator pembersih nirwana puncak, ia tidak bisa menggunakan harta karun. Ia hanya bisa menggunakan hukum yang dipahaminya sebagai mantra. Namun, itu masih binatang peringkat 8.
Bahkan di lautan awan, seorang kultivator yang bisa langsung membunuh monster peringkat 8 sudah cukup kuat untuk menjadi salah satu yang terkuat. Li Xiangdong dan teman-temannya menatap dengan heran melihat semua ini. Mereka merasa Paman Master Agung yang belum pernah mereka lihat sebelumnya ini penuh dengan misteri dan keagungan. Meskipun mereka meragukan identitas Wang Lin, mereka memilih untuk mengabaikannya tanpa ragu-ragu. Dengan kultivator kuat di sekte asal saya, hanya masalah waktu sebelum sekte asal saya mendominasi wilayah peringkat 5. Li Xiangdong dan kedua tetua saling memandang dengan semangat tinggi. Jika mereka tahu bahwa Wang Lin telah membunuh seorang kultivator Nirvana Shatterer dari wilayah peringkat 6, mereka akan lebih terkejut lagi. Ketika binatang buas melihat kekuatan Wang Lin, semua keserakahan di mata mereka menghilang dan digantikan dengan rasa takut. Mereka segera mulai melarikan diri dan hendak meninggalkan wilayah benua Moluo. Wang Lin tidak peduli dengan apa yang dipikirkan para penggarap di sekitarnya. Dia terus menyerap vitalitas binatang peringkat 8 untuk melawan bencana daging. Setelah beberapa saat, mata Wang Lin berbinar dan melihat binatang buas yang mundur. Dia bergerak maju seperti pemanen kehidupan dan langsung mendekati salah satu binatang buas yang melarikan diri. Dia langsung meninju binatang itu, menciptakan hujan darah dan vitalitas. Kilatan cahaya memenuhi langit saat Wang Lin bergerak seperti kilat melintasi langit. Setiap kali ada kilatan cahaya, seekor binatang buas akan roboh. Dalam sekejap, Wang Lin mengejar mereka keluar benua Moluo. Kilatan cahaya terus berlanjut dan jeritan bergema di langit berbintang. Apa yang menunggu semua binatang buas yang terpikat oleh kristal darah adalah pembantaian. Pembantaian ini berlangsung sekitar 7 menit sebelum akhirnya berakhir secara bertahap. Akhirnya, tidak ada lagi binatang buas dalam jarak 5.000 km dari benua Moluo. Beberapa orang yang lolos memiliki kenangan mengerikan yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Ada seorang kultivator di benua Moluo yang seperti dewa. Penghalang pelindung di sekitar benua Moluo telah diperbaiki dan semuanya tampak kembali normal seolah-olah tidak ada yang berubah. Namun, keterkejutan yang dialami semua penggarap sekte asal masih ada. Saat ini, di luar halaman selatan, Li Xiangdong, Lu Yanfei, dan dua tetua lainnya berdiri di sana. Meskipun mereka sudah lama berada di sana, mereka sama sekali tidak merasa tidak sabar. Semua penggarap di halaman selatan dipindahkan ke 3 halaman lainnya. Selain Su Yun, yang berada di sebelah Lu Yanfei, tidak ada murid lain yang tersisa. Ramuan ini, apakah semuanya dibawa kembali oleh Paman Master? Pandangan Li Xiangdong tertuju pada tumbuhan di halaman. Setelah melihat Su Yun mengangguk, ekspresinya menjadi bersemangat. Pada saat ini, jauh di bawah tanah di bawah halaman, Wang Lin duduk di sana dengan tubuh aslinya duduk di sisi berlawanan, diam-diam berkultivasi. Tubuh aslinya sebagian besar telah pulih selain dari potongan daging yang masih tumbuh saat menahan percobaan terakhir yang pertama. Waktu perlahan berlalu. Setelah 3 hari, cahaya bersinar di dada Wang Lin dan bencana daging menghilang. Dia telah berhasil melewati ujian pertama dan 2 bencana dari 3 ujian 7 bencana. Tubuh aslinya perlahan membuka matanya, menampakkan cahaya terang. Aura tak kasat mata menyebar, kulitnya semakin kasar, dan tulangnya semakin kuat. Pada saat ini, tubuh aslinya telah menjadi dewa kuno sejati. Itu tidak lagi lengkap seperti sebelumnya. Setelah melahap energi asal yang tak ada habisnya dan kabut misterius, tingkat budidaya tubuh asli telah meningkat pesat. Bintang lain muncul di samping 5 bintang di dahinya. Meski bintang ini agak buram dan belum terbentuk sempurna, hal itu membuat Wang Lin gembira. Dewa-dewa kuno tidak seperti para kultivator, setiap bintang terlalu sulit didapat. Dalam 1000 tahun terakhir, Wang Lin melewati banyak kesulitan dan mengambil risiko yang tak terhitung jumlahnya hingga akhirnya mampu membuat tubuh dewa kuno mencapai 5 bintang. Meski bintang ke-6 masih buram, ia bisa menggunakan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Lebih penting lagi, begitu dewa kuno mencapai 6 bintang, mereka akan mampu menghasilkan ular Moongazer mereka sendiri. Senyuman muncul di sudut mulutnya. Wang Lin meninggalkan tubuh aslinya di kedalaman benua untuk terus menyerap energi asal dan mulai membentuk ular Moongazer miliknya. Wang Lin meninggalkan bawah tanah dan muncul di rumah di halaman. Dia menghela napas dalam-dalam dan suasana hatinya sangat menyenangkan.
Tubuh asli yang lolos uji coba ini akan meningkatkan kekuatannya di Laut Awan secara signifikan. Dengan gabungan avatar dan tubuh aslinya, membunuh kultivator Nirvana Shatterer tahap awal tidak akan sesulit sebelumnya. Namun, kesenjangan antara Nirvana Shatterer awal, pertengahan, akhir, dan puncak sangat besar. Saya tidak tahu apakah saya bisa melawan para penggarap Nirvana Shatterer tingkat menengah dengan tubuh asli dan avatar saya menyatu. Mata Wang Lin berbinar saat dia membuka pintu dan berjalan keluar. Saat Wang Lin muncul, angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya, dan itu terasa sangat nyaman. Penghalang itu diaktifkan sekali lagi, sehingga langit berwarna biru dan awan putih dapat terlihat. Melihat tanaman herbal di halaman, Wang Lin membuat keputusan. Dia akan membutuhkan waktu untuk meningkatkan level budidayanya menggunakan alkimia unik dari Laut Awan. Sambil merenung, pandangan Wang Lin tertuju pada 5 orang di luar, dan dia perlahan berkata, "Kalian semua boleh masuk." Suaranya tenang, tapi mengandung sedikit keagungan. Saat hal itu sampai ke telinga 5 orang di luar, mereka semua menarik napas dalam-dalam. Mereka tegang tetapi dipenuhi rasa hormat saat mereka berjalan masuk. Suyun bahkan lebih gugup saat dia mengikuti Lu Yanfei ke dalam. Saat Li Xiangdong dan rekan-rekannya masuk, mereka dengan hormat berkata, "Murid memberi salam kepada Paman Guru Agung. Saya tidak tahu Paman Master telah kembali, dan kami lalai menyapa Paman Master. Tolong hukum kami." Setelah percakapan singkat, semua orang pergi. Suyun tidak bisa lagi tinggal di sini dan kembali ke pavilion selatan bersama Lu Yanfei. Seluruh halaman selatan sekarang menjadi area terlarang yang tidak boleh dimasuki oleh murid manapun. Pada saat yang sama, di bawah perintah Wang Lin, sejumlah besar pil dan resep pil berkualitas tinggi dikirimkan kepadanya. Namun, tidak satu pun dari pil ini yang dapat menarik perhatian Wang Lin. Setelah mengamatinya, dia hanya menyimpan resepnya dan menyuruh orang meminum pilnya. Saat Wang Lin sedang mempelajari alkimia, pencarian gila-gilaan akibat kematian Si Luoxing dimulai jauh dari benua Moluo. Para penggarap dari berbagai sekte peringkat 6 mengirimkan penggarap untuk memeriksa benua. Bahkan ada yang pergi ke daerah di bawah peringkat 5. Saat wilayah peringkat 6 mulai berpindah, berita tentang batu giok dan resepnya mulai menyebar. Hal ini membuat was-was wilayah peringkat 7 bahkan menarik perhatian wilayah peringkat 8. Sinar cahaya terbang dari wilayah peringkat 7 dan 8 menuju benua liar yang tersegel di wilayah peringkat 5. Kabut bintang di kedalaman lautan awan sangatlah tebal, sedemikian rupa sehingga bahkan seorang kultivator penghancur nirwana hanya bisa menyebarkan kesadaran mereka sejauh 500 kaki. Terburu-buru memasuki kabut bintang tanpa persiapan seperti menjadi buta dan sangat mudah tersesat. Binatang buas paling kuat tinggal di sini. Beberapa bahkan menggunakan mantra untuk menyatukan tubuh mereka dengan kabut untuk memahami hukum. Jika tidak ada kultivator yang memprovokasi mereka, mereka tidak akan mengambil inisiatif menyerang. Dibandingkan dengan mereka, beberapa planet budidaya di kabut bintang seperti orang luar, sama sekali tidak berarti. Namun, kekuatan yang terkandung dalam beberapa planet budidaya ini sangat mengejutkan. Bahkan binatang buas yang kuat ini takut dan tidak berani mendekati mereka. Ini adalah wilayah peringkat 9 di Laut Awan. Ada 7 planet budidaya yang tersusun dalam formasi gayung besar di tepi wilayah peringkat 9. Ini menciptakan lapisan perlindungan di sekitar mereka, sehingga tidak ada perbedaan di antara mereka. Pada saat ini di planet pertama formasi, di bawah jutaan lapisan perlindungan, terdapat padang rumput, dan di padang rumput itu berdiri sebuah bangunan yang menjulang tinggi. Bangunan ini adalah patung seorang penggarap yang menunjuk ke langit, seolah-olah sedang mengutuknya. Rasa keagungan yang sulit digambarkan menyelimuti area tersebut. Padang rumput itu benar-benar sunyi dan hanya beberapa makhluk roh kecil yang terkadang muncul. Mereka bermain-main dan dengan cepat menjauh. Setelah sekian lama, seberkas cahaya mendekat dari cakrawala. Ada seorang wanita di dalam sinar cahaya. Dia cantik, tapi warna rambutnya aneh. Dia memiliki rambut biru. Di seluruh Cloud Sea, hanya satu orang yang memiliki rambut seperti itu. Itu adalah Li Qianmei dari Sekte Pemecah Surga peringkat 9. Di Cloud Sea, nama Li Qianmei adalah sebuah legenda. Murid Li Qianmei menyapa leluhur.
Cahaya itu menghilang, menampakkan seorang wanita cantik di dalamnya. Batu giok Shimamo telah muncul. Lakukan perjalanan ke wilayah peringkat 5. Jika memungkinkan, temukan orang yang menemukan batu giok itu dan bawa kembali bersama batu giok itu. Sebuah suara kuno yang dipenuhi dengan kesedihan perlahan bergema dari patung itu. Li Qianmei dengan hormat mengangguk dan pergi. Seluruh benua Mo Luo menjadi tenang. Wang Lin menghabiskan sepanjang hari berlatih alkimia, dan para murid sekte asal sering mendengar ledakan yang datang dari halaman selatan. Tidak ada yang berani masuk, dan mereka semua menunjukkan ekspresi hormat ketika mereka lewat. Wang Lin telah mempelajari resep tulang binatang, dan pada akhirnya, dia memiliki ekspresi muram. Dia merenung dalam waktu lama. Yang paling penting, pil kekosongan nirwana ini membutuhkan jiwa dari 9 monster peringkat 13. Hanya dengan menggabungkan jiwa mereka, pemurnian pil dapat dilakukan. Jika memang demikian, hal itu tidak akan menjadi masalah, namun tingkat keberhasilannya sangat rendah. Selain itu, pecahan tulang binatang ini perlu digunakan sebagai primer, itu perlu dicairkan ke dalam pil. Setiap kegagalan akan menyebabkan tulang binatang ini menjadi sedikit lebih gelap, dan setelah tulang binatang ini benar-benar hitam, mustahil untuk memurnikan pilnya. Setelah berhasil, tulang binatang itu akan menghilang dan menjadi bagian dari pil. Melihat tulang binatang di tangannya, meski tidak hitam, warnanya sudah sangat gelap. Ini mungkin tidak dapat digunakan lebih dari beberapa kali. Tulang binatang ini jelas telah disempurnakan beberapa kali oleh orang lain, tapi semuanya gagal. Jika tidak, tulang binatang ini akan hilang. Daripada mengatakan tumbuhan atau jiwa binatang itu langka, justru tulang binatang inilah yang aneh. Aku hanya tidak tahu binatang apa yang memiliki tulang ini. Namun, meskipun hanya ada 1% kemungkinan efek pil ini benar, aku harus mencobanya. Wang Lin memegang tulang binatang itu dan mempelajarinya dengan cermat sejenak sebelum merenung sedikit dan menyimpannya. Satu hal lagi muncul di tangannya. Itu adalah batu giok yang disertakan dengan tulang binatang itu. Setelah memindainya dengan akal sehatnya, ekspresinya menjadi aneh. Wang Lin membuka ruang penyimpanannya sekali lagi dan mengeluarkan jiwa asal wanita tua beracun. Matanya tenang saat jarinya menunjuk ke jiwa asalnya beberapa kali. Setiap kali jarinya melakukan kontak, jiwa asalnya akan gemetar dan menjadi semakin lemah. Sesaat kemudian, Wang Lin meletakkan tangan kanannya di atas kepala jiwa asalnya dan perasaan menyebar. Dia langsung menggunakan pencarian jiwa padanya. Kenangan memasuki pikiran Wang Lin, termasuk metode budidaya 5 racun dan hal-hal yang ditemui orang ini. Akhirnya, Wang Lin menemukan ingatan mengenai resep pil dan batu giok. Waktu perlahan berlalu. Saat malam tiba, Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Dia menyingkirkan jiwa asal yang lemah namun belum mati. Dia kemudian melihat batu giok itu dan mulai merenung. Wang Lin mengetahui tentang masalah yang terjadi dengan sekte penghancur surga 18.000 tahun yang lalu dan juga memahami peran batu giok ini. Tidak ada mantra atau metode budidaya apapun di dalamnya. Itu hanyalah tanda pengenal. Ini adalah tanda dari murid kepala sekte penghancur surga dari 18.000 tahun yang lalu. Orang ini bernama Shimamo. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi master sekte berikutnya dari sekte penghancur surga 18.000 tahun yang lalu. Dialah yang mengambil tulang binatang itu dan sekelompok pembudidaya. Mereka berpisah dari sekte penghancur surga dan menghilang di antara sistem bintang laut awan. 18.000 tahun yang lalu, sekte pemecah surga yang memasuki wilayah peringkat 9 memiliki perasaan yang sangat rumit terhadap anggotanya yang tersisa. Mereka kemudian mengetahui bahwa kelompok ini telah menderita banyak korban jiwa dan menghilang sama sekali. Master sekte pada saat itu, yang merupakan guru Shimamo, mengirimkan perintah yang berlangsung selama puluhan ribu tahun. Di masa depan, siapapun yang kembali dengan token Shimamo akan diizinkan memasuki sekte penghancur surga dan menjadi murid master sekte generasi itu. Perintah ini menyebar ke seluruh lautan awan dan menarik perhatian banyak kultivator. Perintah ini menarik minat mereka yang menginginkan kesempatan untuk bangkit, dan orang-orang mencari petunjuk tentang anggota sekte penghancur surga yang hilang. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak ada satupun penemuan yang ditemukan, sehingga masalah ini terselesaikan.
Hingga Sekte 5 Racun mendapat laporan dari mata-mata mereka tentang pergerakan dan spekulasi si Luoxing. Awalnya, 5 Sekte Racun tidak terlalu mempedulikannya. Lagi pula, itu sudah terlalu lama dan petunjuknya kemungkinan besar salah. Mereka hanya mengirimkan beberapa orang untuk mengintai, dan wanita tua beracun adalah pemimpinnya. Tidak ada yang mengira ini nyata? Wang Lin diam-diam melihat batu giok itu, dan setelah sekian lama, dia menyimpannya. Saya mungkin akan mendapat manfaat besar dari ini di masa depan. Dia tidak lagi khawatir tentang batu giok atau resep pilnya. Setelah menenangkan diri, dia membenamkan dirinya dalam alkimia. Dia tidak hanya memanen tanaman herbal dalam jumlah besar di benua liar, dia juga mengumpulkan banyak jiwa binatang buas. Mereka sebagian besar adalah binatang peringkat 5, jadi mereka sangat cocok untuk tingkat budidaya Wang Lin saat ini. Ada beberapa jiwa binatang lagi di dalam tasnya. Mereka adalah jiwa binatang roh dari anggota Sekte Bunga Jernih. Mereka dibunuh oleh mayat perempuan berwarna perak dan kemudian dikumpulkan. Demikian pula, dia juga memiliki roh ular, yang merupakan roh makhluk hidup wanita tua beracun. Itu telah mencapai puncak peringkat 6. Selain itu, jiwa binatang peringkat tertinggi yang dimilikinya adalah binatang peringkat 8 yang langsung ia bunuh. Jiwa ini sangat berharga, jadi Wang Lin tidak ingin menghancurkannya. Dia pergi ke kuil Taoisme dan meminum pil itu. Setelah gagal 3 kali, dia akhirnya menyatukan jiwa dan pil untuk membuat pil kematian perpisahan jiwa peringkat 8. Setelah mencari ingatan wanita tua beracun itu, dia menemukan metode menarik untuk mengubah binatang buas. Metode pemurnian jiwa binatang ini ditemukan oleh seorang jenius dari 5 sekte racun bernama Ren Oxin. Ia menggunakan formasi sebagai sangkar untuk menampung jiwa binatang. Kemudian Anda menggunakan racun untuk membuat mereka saling melahap dan merangsang mutasi untuk menciptakan jiwa yang lebih kuat. Namun, ada kelemahan besar pada metode ini, yaitu jiwa binatang yang bermutasi tidak dapat melahap jiwa binatang normal. Mereka hanya bisa melahap jiwa binatang bermutasi lainnya. Hasil ini merupakan pukulan besar bagi 5 sekte racun. Tingkat keberhasilan pemurnian jiwa binatang tidak tinggi, dan semakin tinggi peringkatnya, semakin rendah tingkat pemurniannya. Jiwa binatang peringkat 9 akan membutuhkan jiwa binatang peringkat 8 dalam jumlah besar untuk melahap satu sama lain, dan satu jiwa binatang peringkat 8 yang bermutasi membutuhkan jiwa binatang peringkat 7 dalam jumlah besar. Bahkan jika mereka secara tidak sengaja menciptakan jiwa tingkat tinggi, jiwa tersebut masih membutuhkan harta surgawi dalam jumlah besar untuk makanannya. Meski bisa digunakan untuk alkimia, masih ada kemungkinan gagal, dan setiap kegagalan akan sangat melemahkannya. Wang Lin mengetahui hal ini dengan sangat baik. Pil pertama yang dia coba buat gagal lebih dari 10 kali. Meskipun dia berhasil, sebagian besar jiwa binatang telah menghilang dan efek pilnya telah menurun drastis. Bahkan 5 sekte racun harus menyerah. Sekte mereka tidak dapat menahan konsumsi semacam ini. Bahkan sekte peringkat 7 dan 8 akan kesulitan melakukan ini. Bahkan jika mereka bisa, mereka sebenarnya tidak perlu memurnikan jiwa binatang dengan kekuatan mereka. Akan jauh lebih mudah untuk pergi dan menangkapnya secara langsung. Setelah melihat metode ini, Wang Lin diam-diam menghitungnya, dan biayanya bahkan mengejutkannya. Namun, setelah merenung sebentar, dia berniat mencobanya. Dia mempelajari metode racun dari ingatan wanita tua beracun dan nyaris tidak berhasil menyempurnakan beberapa porsi. Wang Lin tidak memilih sekte asal untuk mengujinya tetapi menemukan sebuah gua di dalam gunung di suatu tempat di benua itu. Dia menetapkan sejumlah besar batasan sebelum memasukkan beberapa jiwa binatang peringkat 5 ke dalam dan menumpahkan racunnya. Setelah mengamati selama beberapa hari untuk memastikan mereka saling melahap, dia menambahkan lebih banyak batasan dan kembali ke sekte asal. Setelah berkultivasi selama beberapa hari, Wang Lin mengeluarkan pil yang dimurnikannya, termasuk pil peringkat 8, dan mulai menelannya. Yang pertama dia minum adalah pil peringkat 5. Jiwa binatang di dalam tidak mampu melawan jiwa asal Wang Lin sama sekali dan segera menghilang. Itu menyatu dengan jiwa asalnya dan menyebabkan Wang Lin memasuki keadaan misterius. Saat Wang Lin terus melahap pil peringkat 5, dia samar-samar melihat sesuatu dalam keadaan misterius itu. Dia melihat binatang sejak lahir memuja dunia dan menyerap energi asal saat mereka memahami hukum.
Jiwa binatang buas di dalam pil peringkat 5 tidak banyak berguna bagi Wang Lin. Dia hanya meminum pil ini untuk mengenal perasaan meminjam jiwa binatang untuk memahami surga. Setelah meminum pil peringkat 5, Wang Lin menelan pil peringkat 6. Jiwa binatang di dalamnya setara dengan kultivator Nirvana Skrier tahap awal, dan itu segera menyebabkan domain Wang Lin aktif. Seolah-olah dia telah berubah menjadi binatang buas dan secara bertahap memahami surga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Adegan-adegan ini terasa sangat nyata dan tidak nyata. Wang Lin tenggelam dalam dirinya saat dia mencari pemahaman kompleks untuk Dao-nya sendiri. Dia mencari keberadaan antara benar dan salah. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika hanya pil peringkat 8 yang tersisa, dia terbangun dari keadaan anehnya. Dia menatap kosong ke depan dan bergumam. Untuk mengonfirmasi Dao seseorang sebagai satu orang adalah hal yang langsung. Mengonfirmasi Dao seseorang dari berbagai sudut tidaklah langsung. Pil lautan awan bukanlah suatu kekayaan, mereka hanya memberi para penggarap perubahan untuk mencari Dao lagi dan lagi. Mereka menggunakan jiwa binatang sebagai cara lain untuk menjelajahi Dao. Jelajahi hukum dunia. Berbeda dengan dua sistem bintang lainnya, sistem Cloud Sistar telah berhasil menghentikan proses pencerahan. Namun, binatang tetaplah binatang. Cara mereka memahami Dao tidaklah langsung, dan kita tidak dapat dengan jelas menelusuri asal-usulnya, kecuali kita memurnikan pil dengan jiwa seseorang atau menggunakan jiwa dari sesuatu yang telah melampaui batas menjadi binatang. Hanya dengan begitu pencerahan akan menjadi lebih jelas. Jika tidak, seseorang harus menelan pil dalam jumlah besar untuk menemukan Dao yang tepat untuk mengonfirmasi kepemilikannya. Dao itu seperti sebuah pemikiran, dan pemikiran setiap orang berbeda. Jika seseorang ingin memperkaya pikirannya sendiri, ia harus mempelajari pemikiran orang lain juga. Cloud Xi memilih untuk menggunakan jiwa binatang. Sama seperti bagaimana Olsir memilih untuk menggunakan muridnya sendiri. Saat Wang Lin bingung, sinar cahaya terbang menuju benua Moluo. Para kultivator dari wilayah peringkat 6 telah menyebarkan pencarian mereka dan mencapai benua Moluo. Mereka melangkah ke dalam penghalang pelindung.